tentang pengantar metabolisme, jadi sekilas tentang metabolisme, dan ini karena materinya banyak dan perlu diringkas, jadi akhirnya saya paparkan sendiri ya, jadi takutnya nanti kalau dari mahasiswa ada yang nanti fokus ke satu hal, nanti yang lain tidak terbahas atau mungkin penekanannya berbeda ya. Jadi karena memang pengantar metabolisme ini banyak sekali materinya. Oke, kita mulai ya. Oke, kemarin kita sudah membahas ya dulu, bukan kemarin ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi bahwa makhluk hidup itu terorganisasi ya dari atom, kemudian menyusun molekul, kemudian ada unit fungsional terkecilnya, unit struktural terkecilnya yaitu sel, kemudian menyusun kalau itu dia multiseluler, ada jaringan, organ, sistem organ dan sebagainya ya. Kemudian melakukan homeostasis, bereproduksi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, dan semua ini bisa terjadi karena apa? Fungsi-fungsi kehidupan atau proses-proses di dalam kehidupan itu bisa terjadi karena apa? Kita bisa, ibaratnya kita bisa membangun sebuah rumah ya. Itu pertama kita punya lahan, kedua kita punya bahan baku, ya kan? Nah, selain bahan baku kita punya apa? Ayo. Energi. Anda bisa ikut kuliah karena apa? Karena punya apa? Tenaga. Punya tenaga ya. Jadi kita punya tenaga. Jadi makhluk hidup untuk menjalankan fungsi kehidupannya dia memerlukan tenaga atau energi. Nah, dari manakah organisme ini mendapatkan tenaga, kemudian juga bahan baku untuk dia bisa bertumbuh, berkembang biak, kemudian tenaga juga untuk bisa bergerak, untuk bisa mengatur proses-proses fisiologis di dalam tubuhnya. Nah, itu dari mana mendapatkannya? Dari mana? Anda mendapat tenaga dari mana? Dari makanan, Bu. Dari makanan, ya. Jadi kita mengambil bahan-bahan untuk sebagai sumber energinya dari lingkungan ya. Makanan itu kan kita ambil dari luar tubuh kita ya, dari lingkungan sekitar kita ya. Jadi bahan-bahan untuk menyusun tubuh kita ya. Jadi ketika Anda kan dulu kecil ya, dari bayi kemudian menjadi anak-anak, remaja, dan kemudian tumbuh menjadi dewasa, itu karena ada pertambahan volume ya. Nah, itu juga bahan baku penyusun ya, penyusun tubuh kita itu juga diambil dari lingkungan ya. Jadi apa yang diperlukan makhluk hidup untuk menjalankan proses tersebut ya? Energi. Jadi secara kontinu makhluk hidup memerlukan energi untuk 3 proses utama ya. Jadi untuk kerja mekanik, misalnya kontraksi otot untuk bergerak, kontraksi otot, denyut jantung Anda berdetak ya, every time, every day sepanjang kita hidup, itu dia perlu energi, karena detak jantung itu terjadi karena ada kontraksi otot di jantung ya. Nah, itu juga makanya kita nggak bisa hidup tanpa makan selamanya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa bertahan beberapa hari untuk tidak makan, tapi tidak bisa bertahan cukup lama ya, karena kita butuh energi untuk menjalankan fungsional organ-organ di dalam tubuh kita. Kemudian darah ya, karena makanan itu kan diedarkan melalui darah ya. Itu juga memerlukan energi untuk
prosesnya ya, kemudian dari darah kemudian masuk ke sel dan sebagainya ya. Kemudian untuk biosintesis ya, setiap hari, setiap waktu itu ada sel-sel yang rusak, itu perlu digantikan. Nah, itu biosintesis sepanjang waktu itu terjadi di dalam sel ya. Nah, kemudian selain energi tadi ya, kita jelaskan di depan bahwa untuk proses-proses kehidupan itu diperlukan bahan baku atau bahan penyusun atau yang sering disebut building block. Ya, jadi organisme itu memerlukan bahan baku untuk sintesis biomolekul penyusun tubuh. Jadi ada kemarin sudah dibahas ya, didiskusikan tentang senyawa biomolekul ya, ada karbohidrat, lipid, protein dan asam nukleat. Ya. Nah, bagaimanakah jadi organisme itu dia mendapatkan energi dan building block ini dari lingkungannya ya. Jadi bagaimanakah kita mengubah makanan menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh sel-sel di dalam tubuh kita, kemudian mengubah protein dari katakanlah kita makan tempe, makan tahu, kemudian daging ya. Tidak mungkin daging sapi itu langsung nanti kita makan terus menempel di daging menjadi bagian dari tubuh kita, tapi itu juga perlu diproses ya. Jadi tidak terus kalau Anda makan tempe sama makan daging nanti bentuk daging di tubuh Anda berbeda, itu enggak ya. Jadi itu sudah ada mekanisme di dalam tubuh. Ya, dari mana organisme mendapatkan energi dan building block tadi sudah ya, dari lingkungan ya. Jadi kalau kita itu makan ya dari makanan. Kalau misalnya itu tumbuhan ya, dia mengabsorpsi hara, kemudian memfiksasi karbon dengan menggunakan energi cahaya matahari. Itu ya. Kalau itu hewan, kemudian manusia juga dia perlu makan ya. Mikroba juga perlu nutrien ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sel memperoleh energi dari lingkungannya? Kemudian bagaimana sel mensintesis building block untuk menyusun makromolekul, dan bagaimana makromolekul tersebut kemudian digunakan untuk menyusun sel. Nah, itu melalui serangkaian proses reaksi kimia dalam sel yang dikatalis oleh enzim. Dan ini ya rangkaian reaksi kimia dalam sel yang dikatalis enzim yang berkaitan dengan produksi energi, kemudian biosintesis, ya itu disebut metabolisme. Ya. Jadi Anda biologi dan kimia itu begitu dekatnya ya. Jadi bahwa sebenarnya proses-proses dalam kehidupan itu juga reaksi kimia ya kuncinya. Nah, fungsi dari metabolisme itu memperoleh energi ya, energi kimia dari degradasi nutrisi. Jadi dari makanan itu diubah menjadi energi yang bisa dimanfaatkan oleh sel atau sering disebut energi biologis sebenarnya ya. Jadi energi kimia mungkin agak berbeda dengan energi biologis. Kemudian mengkonversi molekul nutrisi menjadi building block atau prekursor untuk makromolekul. Jadi kalau kemarin ada protein itu kan dia molekul yang besar ya, dia polimer. Ya, monomernya apa? Oh, asam amino. Kemudian ada polisakarida ya, penyusun dinding sel pada tumbuhan itu ada polisakarida, misalnya selulosa itu juga polimer. Monomernya apa? Oh, ada glukosa. Kemudian ada amilum, cadangan makanan pada tumbuhan gitu ya. Nah, itu mengkonversi molekul nutrisi menjadi building block atau prekursor untuk makromolekul. Jadi building blocknya dulu disusun ya. Kemudian baru menyusun building block tersebut menjadi komponen sel. Jadi misalnya
membran sel ya, itu ada lapisan fosfolipid bilayer ya. Awalnya disintesis dulu fosfolipidnya, kemudian fosfolipid itu disusun dalam 2 lapisan, kemudian di situ juga ada protein-protein ya, karena kalau membran sel, membran sitoplasma itu kan ada di situ ada proses transport ya, karena dia sifatnya impermeable, sehingga senyawa-senyawa tertentu kalau mau keluar atau masuk sel itu harus melalui suatu pori tertentu atau mungkin melalui suatu celah yang dia harus difasilitasi dengan bantuan energi ya. Nah, itu fungsional dari membran itu yang mengerjakan adalah protein ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jalur metabolisme itu ada utamanya itu 2 ya. Yang utama itu ada 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Jadi saya kira Anda sudah juga mempelajari di SMA ya, kita mereview saja. Jadi katabolisme itu transformasi dari molekul kaya energi ya, jadi makromolekul ya, jadi itu diubah menjadi lebih sederhana dan reaksinya itu eksergonik ya, jadi dia menghasilkan energi. Tapi ketika awalnya dia juga untuk aktivasi butuh energi, tapi pada hasil akhirnya dia akan menghasilkan energi yang bisa dimanfaatkan oleh sel. Nah, pada reaksi katabolisme ini selain dia menghasilkan energi ya, dia juga menghasilkan senyawa-senyawa antara atau molekul-molekul antara yang bisa dimanfaatkan nanti dalam reaksi anabolisme. Nanti kita lihat hubungan antara katabolisme dengan anabolisme ya. Kalau anabolisme adalah reaksi yang dia menggunakan energi untuk menghasilkan molekul kompleks dari molekul sederhana. Jadi proses biosintesis sering disebut dengan biosintesis itu adalah anabolisme ya. Jadi dari molekul kecil menjadi molekul besar ya. Kemudian beberapa jalur dari metabolisme itu merupakan jalur anabolisme dan katabolisme. Jadi tergantung status di dalam sel ini yang diperlukan apa. Nah, ini disebut jalur amfibolik. Nah, jalur amfibolik ini adalah siklus asam TCA ya, tricarboxylic acid atau siklus Krebs ya, itu merupakan jalur amfibolik. Di situ selain dihasilkan energi, juga dihasilkan senyawa-senyawa antara yang bisa dimanfaatkan dalam anabolisme. Jadi tujuannya bisa untuk memproduksi senyawa itu atau untuk menghasilkan energi, jadi bisa bercabang nanti. Nah, ini hubungan antara katabolisme dengan anabolisme. Tadi kita bahas di depan bahwa katabolisme itu pemecahan ya molekul kompleks menjadi yang lebih sederhana dan sifatnya dia eksergonik, jadi menghasilkan energi. Nah, selain energi, jadi produk-produk dari katabolisme ini bisa produk akhirnya atau produk antaranya itu bisa dimanfaatkan sebagai prekursor untuk proses anabolisme ya. Tuh. Dan energinya ini juga digunakan selain untuk fungsi-fungsi sel ya, itu juga digunakan dalam anabolisme. Jadi ada hubungan antara katabolisme dan anabolisme ya. Nah, ini kalau Anda nanti ingin belajar lebih dalam, saya kira mungkin di kimia ada ya metabolisme, ada enggak? Biokimia ada enggak di kimia? Belum ada, Bu, untuk semester ini. Enggak, maksudnya di kurikulum Anda ada tuh nanti? Iya, Bu, sepertinya ada. Ya, jadi Anda nanti akan belajar lebih lanjut ya tentang jalur-jalur metabolisme yang ruwet ini ya. Ya, tapi ruwet tapi mengasihkan, selalu ada hal-hal yang membuat kita kagum ya ketika kita belajar ya. Jadi ini ada tahap katabolisme itu yang pink ya. Kemudian anabolisme ini nggak usah dihafal ya, cuma
dipahami saja. Anabolisme itu yang biru muda ya, biru ya. Terus jalur amfibolik ini yang keungu-unguan ini. Nah, ini misalnya dari makanan ya. Makanan itu kan komposisi dari makanan itu biasanya kalau 4 sehat, 5 sempurna itu ada protein, ada Anda kan misalnya makan nasi, sayur, kemudian ada sate ya, di situ ada satenya, ada proteinnya, mungkin ada lemaknya juga ya. Kalau isoprenoid ini pada tumbuhan ya. Kemudian ada asam nukleatnya, ada polisakarid ya, karena Anda makan nasi ada amilumnya ya. Itu. Kemudian itu setelah mengalami pencernaan ya di usus ya, itu yang diabsorpsi kalau protein itu peptida sederhana yang biasanya dipeptid, yaitu tersusun atas 2 asam amino atau sudah asam amino ya. Kalau polisakarida itu biasanya yang masuk ke dalam darah itu sudah glukosa, kemudian monosakarida yang lain gitu ya. Kemudian untuk lipid itu bisa asam lemak ya, dan gliserol juga. Nah, ini nanti yang akan masuk ke dalam sel untuk proses katabolisme itu adalah bentuknya sudah lebih sederhana, bukan yang kita tidak bisa mengabsorpsi polisakarida ya, jadi harus dicerna dulu dalam saluran pencernaan. Ya, kemudian glukosa masuk glikolisis, hasil dari glikolisis adalah pirufat. Pirufat diubah menjadi asetil-CoA, ini terjadi di sitoplasma ya, dari glukosa menjadi pirufat melalui jalurnya glikolisis itu di sitoplasma, kemudian masuk mitokondria diubah menjadi asetil-CoA, kemudian ketika kondisinya aerobik ada oksigen ya, dia dari pirufat diubah asetil-CoA, kemudian masuk siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini merupakan jalur yang amfibolik ya. Kemudian dari siklus Krebs dia menghasilkan NADH ya, selain ATP, kemudian ini juga ada senyawa-senyawa antara tadi ya yang bisa digunakan untuk biosintesis, terutama adalah untuk produksi asam amino kalau pada hewan ya. Kalau pada tumbuhan selain asam amino ini merupakan prekursor untuk pembentukan metabolit sekunder, ini banyak sekali di sini. Makanya disebut jalur amfibolik ya. Kemudian NADH, NADPH itu digunakan dalam sistem pengangkutan elektron atau oxidative phosphorylation ya. Jadi ini di mitokondria juga. Kemudian terbentuk ATP. Nah, ini adalah ATP ini adalah merupakan dia molekul pemindah energi ya. Jadi dia mengandung 3 ikatan fosfat yang ketika fosfat ini dilepaskan dia akan menghasilkan energi yang tinggi ya, dan bisa dimanfaatkan oleh sel ya. Kemudian kalau protein ya, dia jadi asam amino ya, masuk jalur katabolik ya. Dia juga tergantung asam aminonya itu apa ya. Jadi asam amino itu kan kemarin sudah dibahas ya, ada kerangka karbon, ada gugus amin ya. Nah, aminnya bisa dipindahkan ya, transaminasi atau dilepaskan, diaminasi. Nah, senyawa karbonnya nanti tergantung strukturnya seperti apa. Itu juga terkait dengan prekursornya ya. Jadi bisa masuk pirufat, bisa asetil-CoA ya. NH3-nya nanti bisa diubah masuk ke liver ya, diubah menjadi urea karena amonia ini toksik ya. Jadi nggak bisa diedarkan untuk dikeluarkan dengan mudah, jadi dia harus diubah menjadi urea untuk bisa diekskresikan karena ini toksik gitu ya. Kemudian asam lemak itu ada gliserol, ini nanti diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, kemudian diubah menjadi pirufat. Kemudian ada asam lemak
ini masuk ke mitokondria mengalami beta oksidasi, hasilnya asetil CoA ya. Nah, ini jadi ada hubungan antara katabolisme protein, polisakarida dan asam lemak ya. Sama-sama bisa menghasilkan asetil CoA, artinya sama-sama bisa menghasilkan energi. Dan asetil CoA ini bisa digunakan dalam jalur biosintesis untuk membentuk asam lemak ya. Kemudian bisa untuk membentuk asam amino ya. Kemudian bisa masuk jalur-jalur di siklus Krebs, itu bisa untuk sintesis glukosa ya. Seperti itu. Itu artinya bahwa ketika Anda menghindari karbohidrat ya, polisakarida. Jadi kan sekarang banyak ya gaya diet zaman sekarang ini ya, ada diet macan, itu makannya seperti macan, jadi dia nggak makan nasi, jadi dia berubah menjadi karnivora ya, jadi pemakan daging-dagingan, nggak makan nasi. Terus itu bikin langsing gitu ya. Itu sebenarnya masalah, kalau menurut saya ya, saya pribadi itu masalah habit ya. Jadi kita itu kan habitnya makan makan tuh nasi. Kalau nggak makan nasi nggak puas. Jadi kalau makan nasi pakai sambal, pakai ayam penyet gitu ya, itu rasanya nggak kenyang-kenyang, enak aja. Jadi akhirnya apa, itu gagal diet ya. Ketika Anda mengubah pola makan, nasinya dihilangkan, otomatis di sini kan konsumsi Anda jadi tidak sebanyak ketika Anda mengkonsumsi nasi ya. Jadi itu nanti mungkin dietnya berhasil gitu. Tapi kalau Anda kemudian makan protein dan lemak dalam jumlah yang banyak, apakah itu tidak bisa gemuk? Ya tetap bisa gemuk, karena nanti ini juga bisa untuk sintesis sintesis lemak yang merupakan penyebab kegemukan, itu kan karena banyaknya cadangan lemak di dalam tubuh kita ya. Itu. Kemudian Anda udah diet nggak banyak makan daging, nggak banyak makan lemak, tapi nasinya sebagol, ya itu ya tetap bisa gemuk. Jadi ada hubungannya. Gitu. Dan mungkin kenapa ketika makan protein sama lemak ini Anda lebih ini ya, bisa lebih langsing ya, dari banyak testimoni itu katanya diet macan itu cukup sukses ya. Tapi juga ada tantangannya, karena energi yang paling bisa digunakan, paling mudah digunakan itu adalah dari glukosa ya. Jadi banyak juga sel-sel di dalam tubuh kita itu yang dia sangat tergantung untuk produksi energinya terhadap glukosa, yaitu sel darah merah. Itu dia menggunakan sumber energinya dari glukosa. Kemudian otak kita, kalau otak sih masih bisa dengan molekulnya yang lain, tapi dia juga tergantung pada glukosa. Makanya kalau kita kurang glukosa itu jadi gagal fokus ya. Karena ini glukosa ini sangat penting gitu. Tapi glukosa juga bisa dibentuk dari karbohidrat, jadi dari protein, dari lemak. Cuma kan prosesnya lama ya, prosesnya lama gitu. Jadi orang-orang yang diet macan itu juga perlu memperhatikan kadar glukosa darahnya nanti bagaimana. Karena kalau misalnya rendah harus berhati-hati ya, jadi bisa shock gitu. Ya ini sekedar intermezzo saja ya, karena namanya juga pengantar ya, jadi saya ingin memperkenalkan tentang metabolisme itu seperti itu. Nah ini ya, sumber energi dapat berupa karbohidrat, lipid, protein, karbohidrat ya. Lipid tadi sudah dijelaskan di depan, bisa diubah. Jadi ini dia mengalami yang namanya beta oksidasi. Jadi lipid itu kan senyawa karbon juga ya, CH3, CH2, COOH belakangnya gitu ya. Asam lemak. Kemudian kalau misalnya trigliserid itu ada gliserol, kemudian ada 3 asam lemak gitu ya. Nah itu asam lemaknya bisa putus-putus ya, dipecah-pecah ya, dipotong-potong melalui reaksi yang disebut beta oksidasi ya, karena pemutusannya pada
ikatan yang beta ya. Itu nanti hasilnya 2 atom C. Ya, jadi 2 atom C yang berikatan dengan koenzim A disebut asetil-CoA. Ya. Jadi kalau asam lemaknya itu ada 16, hasilnya ada 16 dibagi 2. 16 dibagi 2, 8 asetil-CoA. Nah, glukosa ini tadi melalui jalur glikolisis itu hasilnya 2 asetil-CoA. 2 molekul asetil-CoA, ya. Jadi kalau Anda makan lemak sama makan karbohidrat itu sebenarnya energinya lebih besar lemak ya. Karena asetil-CoA nanti masuk ke siklus asam sitrat ya, itu hasil energinya dia banyak sekali. Ya. Kalau protein ini juga cukup banyak ya. Tapi paling banyak adalah lipida ya. Oke, ini tadi ya gambaran yang tadi bahwa ada 3 tahapan ini. Yang pertama tadi ini sebenarnya belum masuk ke metabolisme seluler ya. Ini tahap katabolisme yang katabolisme pemecahan molekul kompleks menjadi lebih sederhana ya. Yang reaksinya eksergonik tadi. Nah ini belum dikatakan sebagai katabolisme seluler karena ini prosesnya di dalam saluran pencernaan ya. Ini pencernaan, proses pencernaan lemak itu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian diabsorpsi oleh dinding usus masuk ke dalam darah, kemudian baru masuk ke sel, polisakarida, glukosa dan gula-gula yang lain, kemudian protein, asam amino ya. Kemudian di sini semuanya diubah menjadi asetil-CoA. Nah, ini yang beragam ini adalah proses di sini ya. Dari asam lemak menjadi asetil-CoA tadi melalui beta oksidasi, glukosa menjadi asetil-CoA tadi melalui glikolisis, lanjut hasilnya kan glikolisis itu oksidasi glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, pirufat itu 3C, kemudian diubah menjadi asetil-CoA 2C. Ya, nih. Kemudian asam amino, ya, juga bisa jadi asetil-CoA, bisa ya tergantung kerangka karbonnya seperti apa. Ya, fluknya banyak kalau asam amino, nggak cuma di asetil-CoA. Ya. Nah, kemudian setelah menjadi asetil-CoA itu nggak tahu itu sumbernya dari mana, tergantung ketersediaan bahan bakunya ya. Itu sama-sama semuanya masuk ke siklus asam sitrat. Ya. Kemudian ada sistem pengangkutan elektron untuk produksi ATP. Nah, ini ya, untuk katabolisme karbohidrat, ini tadi ada glikolisis itu di sitoplasma ya, karena yang kita bahas itu pada eukariot. Kalau pada prokariot semuanya terjadi di sitoplasma, nggak ada mitokondria ya. Jadi semua di sitoplasma dan sistem pengangkutan elektron ini ada di membran sitoplasma kalau pada prokariot. Kalau eukariot itu ada di membran mitokondria ya. Jadi di mitokondria itu ada struktur lekukan-lekukan yang disebut krista. Nah, disitulah terdapat enzim-enzim atau protein-protein yang berperan dalam sistem pengangkutan elektron. Siklus Krebs juga ada di matrik mitokondria. Ya, ini hasil energinya. Kok ke sini. Maaf, ini kok malah ke sini ya. Ya, kelihatan ya? Halo. Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau belum, ini ya tadi glikolisis ya, dari glukosa menjadi asam pirufat menghasilkan ATP dan NADH. Jadi ATP ini merupakan
dia senyawa pemindah energi ya, dia mengandung ikatan fosfat yang ketika dihidrolisis ini akan menghasilkan energi bebas yang bisa dimanfaatkan oleh sel ya. NADH ini mengandung potensial sebagai donor elektron dan H+ proton ya, sehingga nanti di dalam sistem pengangkutan elektron dia akan mengalami oksidasi ya, dia mendonorkan H+ dan elektron ya. Nah, ini untuk glikolisis hasilnya 2 pirufat 2 ATP. Sebenarnya ada 4 ATP yang dihasilkan, tapi 2 ATP digunakan untuk proses aktivasi ya, sehingga hasil akhirnya 2 ATP, 2 NADH, 2 H+, 2 H2O. Nah, sekarang intermezzo saja ya. Jadi ini adalah gambar orang yang seorang pelari pelari sprinter ya. Kemudian lari maraton. Pertanyaannya, berapa jarak tempuh untuk pelari sprinter? Berapa? 100 meter, Bu. 100 meter ya, paling jauh? Paling jauh berapa? 200 ada ya? Ada, Bu. Ada ya. Tapi kisarannya segitu. Kalau maraton bisa 10 kilo, bisa ada yang 20 kilo ya bahkan ya. Ada, Bu. Ada ya. Jadi kenapa nggak lari sprinter nggak 10 kilo? Ya. Ini juga ada kaitannya dengan metabolisme ya. Jadi ketika otot-otot bergerak, otot-otot berkontraksi itu kan membutuhkan energi. Nah, energi yang paling gampang itu adalah dari glukosa ya. Makanya di otot itu banyak glikogen, itu adalah cadangan glukosa yang bisa dimanfaatkan oleh otot sebagai sumber energi ya. Jadi ketika Anda berolahraga itu glikolisis di otot itu berlangsung dengan cepat ya. Semakin kontraksinya semakin cepat ya, semakin banyak energi yang diperlukan. Berarti reaksi glikolisis di dalam sel itu semakin cepat ya. Nah, kalau glikolisis itu anaerob ya, nggak ada oksigen dia bisa jalan ya. Tapi tahap berikutnya kan dia menghasilkan pirufat yang banyak, kemudian harus diubah menjadi asetil-CoA, kemudian masuk siklus Krebs dan sebagainya, itu kan perlu oksigen ya. Nah, sementara pada pelari sprinter ini karena dia gerakannya cepat, itu antara suplai oksigen ya dengan suplai and demand-nya lebih banyak demand-nya ya. Jadi kebutuhan oksigennya banyak sehingga suplainya ini berkurang ya. Jadi kekurangan oksigen selnya ya. Akhirnya apa? Di dalam selnya itu respirasinya anaerob ya. Akhirnya apa? Pirufat ini akan diubah menjadi laktat sehingga apa? Produksi energinya cepat. Tapi sebenarnya tidak efisien ya. Akan lebih efisien kalau dia nanti masuk ke siklus Krebs dan sebagainya sampai dihasilkan CO2, H2O, ATP-nya kan lebih banyak. Sementara pada pelari maraton ini kan bisa jarak jauh ya, karena dia bisa mengatur nafasnya ya, suplai oksigennya bisa tercukupi ya. Nah, itu lebih efisien produksi energinya. Nah, produksi asam laktat yang berlebih ini berbahaya buat sel. Ya, nanti selnya bisa shock karena ini laktat ini sifatnya asam. Dia juga dilepaskan ke dalam darah. Ya, darahnya juga bisa menjadi asam. Ya, karena laktat ini baru bisa dimetabolisme di sel-sel liver. Jadi harus dipindahkan ke liver dulu untuk diubah menjadi pirufat kembali, kemudian masuk ke jalur aerobik ya. Makanya kalau setelah dia lari sprinter, yang diperlukan adalah udara segar ya, yang diperlukan adalah oksigen. Jadi kalau pelari sprinter pingsan itu mestinya dikasih oksigen ya. Jadi yang dibutuhkan untuk aktivitas ini adalah pertama adalah sumber energinya, kedua adalah
oksigen sebagai aseptor elektron terakhirnya gitu ya. Jadi memang sudah sesuai dengan olahraga itu mestinya disesuaikan dengan kondisi fisiologis kita ya. Tuh. Ini intermezzo saja. Oke, ini tadi ya oksidasi asam lemak. Jadi pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Ya, jadi ini contohnya ada 9 hasilnya. Berarti dia 18. Asam lemak dengan C18 itu apa namanya? Lupa ya. Saya hafalnya cuma palmitat. Napalma, palm gitu ya. Nah ini ya, asam lemak masuk ke dalam mitokondria, ya. Asam lemak masuk ke sel. Oh ini proses biosintesis ya. Metabolisme nih, asetil-CoA, oksidasi, keton bodies. Nah ini total metabolisme asam lemak. Ini untuk asam amino ya. Jadi dia diputuskan dulu aminnya. Nah ini tergantung ini aminnya ya. Nah ini side chain-nya apa dulu juga ya. C ini kalau mungkin side chain-nya ada chain loop juga ya. Nanti dia strukturnya mirip apa. Nah di situ dia akan masuk ke fluk katabolisme ya. Kerangka karbonnya. Jadi ini tadi sudah ya di depan ya. Tahap pertama adalah pemutusan gugus amin. Kemarin juga sudah dibahas oleh teman Anda ya, ada transaminasi, ada deaminasi ya. Kalau D itu dihilangkan, jadi nanti hasilnya amonia yang akan diubah menjadi urea di dalam liver ya. Kemudian bisa juga dia mengalami transaminasi atau dipindahkan ke kerangka karbon yang lain sehingga menjadi asam amino yang lain ya. Oke, kemudian nah ini gugus amino dilepaskan pada reaksi deaminasi. Nah ini deaminasi atau transaminasi juga bisa ya. Metabolisme asam amino terutama terjadi di liver. Nah ini alfa ketoasid itu adalah tadi kerangka karbonnya ya, itu mengalami serangkaian reaksi metabolisme. Sebagai prekursor bisa diubah untuk glukosa atau intermediat dalam siklus Krebs. Nah ini untuk glukosa itu ada glikolisis, tadi sudah kita sebutkan, ini adalah proses pemecahan atau oksidasi glukosa menjadi asam pirufat, itu adalah glikolisis. Nah, glikogenesis itu adalah jalur anabolisme. Jadi ketika Anda mengkonsumsi glukosa dalam jumlah yang lebih banyak ya, itu tidak semuanya digunakan untuk produksi energi, sisanya akan disimpan ya. Simpanan yang paling mudah untuk digunakan, jadi sebutannya apa sih, simpanan jangka pendek itu adalah glikogen untuk hewan ya. Kalau untuk tumbuhan bisa amilum ya. Nah glikogen ini disintesis melalui glikogenesis ya. Ini simpanan glikogen itu terutama adalah di liver dan otot ya, tapi tidak mungkin maksimal sampai otot Anda benar-benar kembung karena glikogen ya, karena otot yang terbentuk itu sebagian besar adalah sel-sel otot atau protein ya, itu penyusunnya. Jadi glikogennya tidak membuat otot Anda menggembung. Demikian pula liver ya, tidak mungkin livernya sampai bengkak karena glikogen, kecuali itu karena kelainan genetik dan biasanya itu menyebabkan kematian ya. Itu kalau
terlalu banyak glikogen di liver karena kegagalan pengaturan dalam sintesis glikogen. Jadi glikogennya disintesis terus, itu ada kelainan genetik seperti itu. Nah, kemudian glycogenesis itu pemutusan glikogen ketika Anda misalnya puasa ya, glukosa darahnya menjadi rendah. Nah, itu untuk menaikkan glukosa darah itu bisa melalui glycogenesis ya. Ini paling simpel ya. Tapi kalau sudah nggak ada glikogennya, nanti akan digunakan untuk produksi glukosa ya, karena glukosa ini sangat penting ya. Itu dari lemak ya, cadangan makanan jangka panjang. Jadi kalau seperti saya ini stok jangka panjangnya banyak karena termasuk berlemak ya. Jadi nanti kalau ada makanan mahal ya, saya masih punya cadangan energi. Kemudian gluconeogenesis. Nah, ini ya, kalau misalnya kan tadi seperti saya jelaskan di depan, energi yang paling gampang, paling banyak digunakan oleh sel itu adalah glukosa ya, sehingga ketika kadar glukosa di darah Anda rendah ya, jadi glukosa darah itu kan menggambarkan stok kebutuhan energi untuk sel ya. Jadi kalau dia rendah berarti kan suplainya juga sedikit gitu ya. Nah, itu perlu dibentuk glukosa melalui gluconeogenesis. Nah, pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat. Contohnya tadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini bisa berasal dari tadi beta oksidasi asam lemak. Ya. Nah, kalau misalnya kita tuh sudah kurus, kering, nggak punya lemak sama sekali ya, misalnya itu contoh-contoh di negara-negara yang kelaparan gitu ya, itu kan akhirnya sangat kurus, dia tidak punya otot ya, dan terlihat keriput. Anak kecil pun terlihat seperti orang tua karena otot-ototnya sudah terdegradasi. Proteinnya digunakan untuk produksi glukosa melalui gluconeogenesis ya, karena pentingnya glukosa karena diam pun kita butuh energi ya, tidur pun butuh energi karena jantung kan selama hidup itu berdetak dan itu perlu energi ya. Gitu. Jadi akhirnya kalau kelaparan terus-menerus ya, protein-protein tidak hanya di otot yang akhirnya diambil untuk gluconeogenesis, bisa juga dari organ ya, dan itu fatal. Kemudian jalur pentosa nukleat ya. Jadi ribosa ya, gula-gula dengan 5 atom C. Contohnya ribosa itu ya. Kemudian kemarin sudah dibahas oleh teman Anda ya. Kemarin sempat saya guyoni bahwa Anda mengambil jatah saya, tapi saya senang ya. Ini adalah biosintesis protein ya, prekursornya asam amino. Nah, ini sudah disusun berdasarkan kode gen. Jadi gen ini, DNA ini merupakan blueprint ya, cetakan dari gambaran dari karakter yang akan ada. Jadi apakah itu karakter fisik, karakter fisiologis, ya karakter biokimia di dalam tubuh gitu ya. Itu sudah ada di DNA ya. Jadi fungsional tubuh itu kan ditentukan oleh banyak, diambil perannya oleh protein ya. Dan protein ini dikode oleh DNA. Makanya kita bisa menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri kita saat ini juga ditentukan oleh masa lalu, sejarah ancestor kita ya, nenek moyang kita ya, karena ini diwariskan ya. Nah, ini tahapannya ada transkripsi, itu pembuatan kopi DNA dan untuk menghasilkan mRNA. Jadi karena pentingnya DNA ini ya, karena ini diwariskan secara turun-temurun ya, itu dia harus disimpan dalam suatu area yang terlindungi, yaitu di dalam nukleus. Jangan sampai dia nanti terlalu banyak keluar masuk, jadi kacau gitu ya. Makanya untuk proses produksi atau sintesis protein ini dikopi dulu. Ya, kopinya itu adalah mRNA. Ini kopi dari DNA ya. Kemudian kopinya ini
dibawa keluar ke sitoplasma. Kemudian ada ribosom ya. Nah, ribosom yang ada di sitoplasma atau ribosom yang kemarin terikat pada retikulum endoplasma ya. Retikulum endoplasma kasar. Nah, disitulah terjadi proses penerjemahan mRNA, translasi. Ya, ada bantuan tRNA yang menggandeng asam aminonya. Dia nanti di sini ada codon, ada antikodon, ya. Dia akan mengambil asam amino yang sesuai dan menempel ke mRNA. Ya, kemudian yang satunya menempel lagi, kemudian terbentuk ikatan peptida begitu selanjutnya. Ya. Kemudian biosintesis lipid di sitosol, ya, asetil-CoA disusun menjadi asam lemak. Oke, saya kira itu pengantar metabolisme ya, sekedar wawasan buat Anda. Kalau misalnya Anda ingin belajar lebih jauh, saya kira di biokimia ya nanti bisa dipelajari lebih jauh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini fokusnya agak ke hewan ya. Kalau tumbuhan kan ada fotosintesis, ada apa? Jadi metabolisme ini adalah metabolisme yang universal ya. Kalau seperti fotosintesis itu, kemudian apa? Biosintesis metabolit sekunder itu sifatnya spesifik ya. Jadi ada metabolisme itu ada yang universal, ada yang memang spesifik pada kelompok tertentu gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum ada Bu sepertinya. Oke, kalau belum ada nih materi saya sudah sampai di matur nuwun. Tahu nggak matur nuwun? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, orang Jawa banyak ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri kuliah sampai di sini. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, bisa lewat grup ya. Gitu, kemudian sampai ketemu minggu depan, presentasi lagi ya? Iya Bu. Oke, minggu depan kita presentasi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Banyak Ya. Iya baik Bu. Jangan lupa presensi di OCW. Baik Bu. Baik, Bu.